Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Al-ayah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Ta'awun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tawaddukan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin syukur kita tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, tapi kebaikan yang kita lakukan mungkin sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu menyadari banyaknya nikmat-nikmat itu. Cek. Bismillah. Kita harus selalu sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah yang telah diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita juga harus sadar bahwa mungkin tidak seberapa kebaikan yang kita lakukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau demikian? Maka kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur. Apa artinya syukur itu? Yaitu syukur itu melaksanakan segala perintah Allah itu sebagai bentuk syukur. Melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai bentuk syukur. Salat. Kemudian juga melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah, di antaranya juga mengkaji ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan kaum generasi tabi'in dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan perlindungan, khususnya jemaah kita, ya, jemaah kita dan juga orang-orang yang keluarga-keluarga kita dan tetangga-tetangga kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
juga mungkin patut untuk dijadikan renungan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Watazawwadu artinya dan berbekalah kalian. Jadi manusia ketika diberikan kesempatan hidup di dunia ini yang sering kita lupakan, ya, sering kita lupakan itu dunia ini sebenarnya sebagai tempat untuk berbuat banyak, ya, tempat untuk berbuat amalan-amalan soleh yang baik dan banyak. Ini yang sering kita lupakan. Jadi kesempatan hidup di dunia ini sebenarnya dunia itu mazra'atun lil akhirah atau mazra'atul akhirah, yaitu tempat untuk bercocok tanam amalan kebaikan. Tempat untuk bercocok tanam amal kebaikan. Jadi bercocok tanamnya kita ketika hidup di dunia, maka kita akan panen nanti di akhirat. Ya, panennya nanti di akhirat. Ini yang sering kita lupakan. Apalagi sekarang ini itu banyak kesibukan-kesibukan yang mungkin lebih banyak dari kesibukan-kesibukan beberapa tahun yang lalu. Saking banyaknya kegiatan-kegiatan di masa-masa sekarang, ya. Ini sehingga seringkali melupakan kita bahwa kita itu sebenarnya hidup di dunia ini tujuannya hanya untuk mempersiapkan untuk akhirat. Itu, ya. Sebenarnya di dunia ini hanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kita. Kita mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Ini yang banyak dilupakan oleh umat manusia, mungkin juga kita, semoga tidak, ya. Saking banyaknya kesibukan-kesibukan. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu, ini belum masanya internet atau belum masanya HP, atau 30 tahun yang lalu, ya. Jadi kesibukan-kesibukan tidak sebanyak sekarang. Sekarang kalau kita bayangkan berapa jam kita berinteraksi dengan HP, ya. Berapa jam coba sehari semalam, hitung itu berapa. Kemudian yang dipakai untuk ingat kepada Allah, ingat untuk sholat 5 waktunya saja hanya berapa aja kadang-kadang kita lakukan. Kadang-kadang 5 menit udah selesai. Sholat duhur 5 menit selesai. Sholat asar 5 menit selesai kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang mungkin kan sampai di situ. Bandingkan dengan kita disibukkan dengan urusan HP. Terus di mana hak Allah yang harus kita laksanakan? Sedangkan kita punya kewajiban kepada Allah itu kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan itu berapa yang kita laksanakan. Ini juga menjadi muhasabah, ya. Kita harus renungkan apakah kita sudah menjalankan hak-hak Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya kesibukan pada hari-hari ini, banyak sekali, dari membaca berita dari membaca WA membaca status membaca segala macam ada, ya, segala macam ada. Kalau 30 tahun yang lalu mungkin belum ada, ya, 30 tahun yang lalu, apalagi 40 tahun yang lalu belum ada, sehingga
untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, karena kita tidak kurang kesibukan kita mengenai kesibukan duniawi. Ya, oleh karenanya kita datang di pengajian ini semoga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertama mungkin dengan sebab mendatangi majelis-majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesibukan dunia ini, kesibukan-kesibukan tidak sampai menjadikan kita lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tidak lupa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang sudah tidak memikirkan, ya, tidak memikirkan apakah dirinya itu akan menjadi orang yang sukses di kehidupan akhirat ataupun menjadi orang yang celaka. Ini juga yang menjadi patut untuk menjadi renungan bagi kita. Banyak di antara umat manusia itu sudah tidak peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, istahwadha 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Istahwadha 'alaihimus syaitan, seperti mereka itu sudah dikuasai kehidupnya oleh syaitan. Naudzubillah. Kalau kehidupnya udah dikuasai oleh syaitan, sehingga untuk berbuat kebaikan, berbuat untuk akhirat itu sudah kurang begitu mendapat perhatian. Atau berapa persennya dalam sehari semalam? Berapa persen untuk kehidupan akhiratnya? Berapa persen untuk untuk persiapan kita menuju akhirat nanti? Karena sudah kehidupannya dikuasain oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah, maka mereka itu dilupakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dikuasai oleh syaitan. Lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fa ansahum anfusahum. Dalam ayat lain, nasullah, mereka lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka kepada dirinya sendiri. Karena mereka lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Lupa, tidak memikirkan apakah saya nanti itu akan menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang celaka. Ini harus menjadi renungan bagi kita, ya. Karena saking banyaknya kesibukan duniawi, saking semangatnya mengumpulkan harta duniawi, itu sampai lupa kepada dirinya sendiri. Dalam artian apa? Lupa apakah saya menjadi orang selamat atau tidak? Apakah saya menjadi orang yang sukses nanti di akhirat atau tidak? Apakah saya akan mendapat nikmat Allah nanti di akhirat atau tidak? Itu lupa. Saking sibuknya dengan urusan duniawi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai hambanya. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, ya. Jangan lupa itu dalam hati kita itu. Selalu kita ingat bahwa kita adalah hamba Allah. Menghamba kepada Allah. Diapakan saja oleh Allah harus kita ikutin. Apa yang diingatkan oleh Allah? Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Untuk kehidupan akhirat itu berbekal. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau perjalanan saja dari sini mau pulang ke kampung, maka banyak yang dipersiapkan oleh kita.
Ya, banyak. Kadang-kadang masih harus masak dulu. Oh, bawa cai ayak cenah bawa cai, ya. Bawa nasi untuk nanti dimakan di jalan biar gak usah beli, ya. Dibawa bekal itu, ya. Kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, apa yang dijadikan bekal kita? Tidak ada lo bekal kecuali iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Tidak ada bekal kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu takwa, takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah itulah bekal. Sebaik-baik bekal yaitu takut kepada Allah. Takut mendapat siksaan dari Allah nanti di akhirat, karena ketika hidup di dunia ini kurang memenuhi hak-hak Allah yang harus kita laksanakan. Banyak kewajiban-kewajiban yang kita belum laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang setan sudah setan sudah mengganggu kita, merasukin hati kita. Kadang-kadang kita itu sudah merasa baik di hadapan Allah, ya, merasa baik, sholat sudah tidak pernah kita tinggalkan. Kadang-kadang oh ini sudah mendapat nikmat Allah, oh insya Allah kita akan pastilah selamat nanti di akhirat. Itu seakan-akan setan itu mengganggu kita hal-hal semacam ini, sehingga kita itu sudah begitu yakin, sedangkan tidak terpikirkan itu kita akan mendapat murka dari Allah. Itu tidak terpikirkan oleh kita. Kadang-kadang tadi merasa sudah bagus semua, sudah apa yang kita kerjakan sudah kita merasakan bagus semua. Itu kalau demikian berarti itu sedang diganggu oleh syaitan, sedang dilupakan pada dirinya sendiri, ya. Fa'ansahum anfusahum. Jadi mereka itu sudah lupa kepada dirinya sendiri, tidak memikirkan apakah dirinya sendiri nanti itu akan menjadi selamat atau tidak. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbekal. Dan bekal itu, ya, bekal kita melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat, itu tentunya harus kita menjalaninya dengan ilmu, dengan pengetahuan, ya, dengan pengetahuan. Jadi kita juga harus tahu apa yang harus kita jadikan bekal dan bagaimana caranya kita berbekal, mencari bekal untuk kehidupan akhirat itu. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man aradud dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. Urusan dunia harus ada ilmunya, harus tahu, harus punya pengetahuan. Kemudian waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mau untuk akhirat fa'alaihi bil, maka hendaklah ia juga harus dengan ilmu. Jadi dengan ilmu, harus dengan ilmu, ya. Untuk mencari bekal kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang yang kita selalu jadikan bekal. Ingat bahwa kita dalam hidup di dunia ini dalam rangka untuk mencari bekal sebaik-baiknya dan juga sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Seperti umpaman
bekal takwa itu kita jalankan perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Jadi seakan-akan kita sudah tersetting ya dalam diri kita itu, kalau waktu zuhur udah sholat zuhur, itu seakan-akan kita setting. Kalau sudah kita enak melaksanakan itu, syukur kepada Allah, ya. Tidak merasa berat dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, bersyukurlah kita dalam hati, ya Allah, alhamdulillah kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah, sudah diberikan enak dalam menjalankan perintah Allah. Ada kadang-kadang orang yang merasa berat, ada banyak orang itu yang merasa berat dalam melaksanakan perintah Allah. Salat zuhur, salat asar, apalagi salat subuh, berat dalam melaksanakan perintah Allah. Itu ada. Jadi kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai bentuk petunjuk dari Allah, sebagai bentuk hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalankan dengan penuh setia salat. Jadi kalau salat itu, coba kalau salat jangan hanya salat fardunya saja. Diawali dengan salat rawatib, salat sunat rawatib. Maksudnya salat sunat qobliyah dan ba'diyah. Kalau zuhur salat qobliyah ada, salat ba'diyahnya ada. Asar mungkin tidak ada qobliyah, atau mungkin kalau mau salat qobliyah sebelum asar, walaupun memang di ikhtilaf ulama ada bilang bukan qobliyah tapi salat, yaitu menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, atau salat antara adzan dan iqamat ada salatnya, salat 2 rakaat sebelum asar, ataupun tidak salat juga tidak apa-apa, bukan salat rawatib. Kemudian setelah maghrib salat, diusahakan, dilatih diri ini agar kita ini dianggap menjadi orang yang ingat, tidak lupa kepada dirinya sendiri. Jadi kita itu jangan terlalu disibukkan oleh dunia sehingga kita lupa pada dirinya sendiri untuk persiapan akhirat. Itu karena pasti, ya. Pasti kehidupan akhirat itu pasti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup begitu, ya begitulah skenarionya. Skenario hidup itu demikian Allah jadikan. Mungkin banyak manusia itu kurang meyakinin kehidupan akhirat itu, urusan akhirat. Karena belum mengetahui, karena belum meyakini seyakin-yakinnya bahwa akhirat demikian. Itu belum meyakinin seyakinnya. Ya, urusan akhirat cenah. Bukan begitu. Ya. Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Orang yang yang tiba ajalnya ini pengen kembali lagi untuk agar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit, walaupun sebentar saja, ya, walaupun sebentar, ingin balik lagi ke dunia ini, ingin dihidupkan lagi walaupun hanya sebentar. Fa'as-saddaqah, kalau dihidupkan maka saya akan bersedekah, katanya, berjanji kepada Allah, ya Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla la'alli a'malu sholihan. Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikan aku ke dunia, hidupkan lagi ya Allah aku. Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan, kalau engkau hidupkan kami lagi, kembalikan nyawa ini kepada diriku lagi, maka aku akan berbuat amal soleh, ya, berbuat amal soleh. La'alli a'malu solehan,
Ada di riwayat lain yaitu fa as-saddaqa wa akun minas sholihin. Maka aku akan bersedekah. Ini saking besarnya fadilah sedekah, ya. Saking besarnya fadilah sedekah itu disebutkan kalau hidup lagi maka aku akan bersedekah. Ya, maka aku akan bersedekah. Karena katanya, ya, setelah orang itu mau meninggal, mau sudah sakaratul maut, sudah akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang dari depan itu kelihatan semuanya. Ya, kelihatan, terutama amalan-amalan yang jelek. Itu kelihatan, diperlihatkan dalam sekilas. Sekilas itu kelihatan semua. Kok bisa begitu? Ya begitulah hidup. Semua yang menjadikan itu adalah Allah. Beda kehidupan di dunia ini. Kalau kehidupan di dunia kita jalankan sehari semalam 24 jam. Ya. Sehari semalam 24 jam. Jadi kehidupan ketika sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan. Terutama dosa-dosa itu. Dan ketika itu pengen lagi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dihidupkan lagi. Coba dibayangkan kalau kita hidup enak, senang, sehat, lupa Tuhannya, lupa untuk berbuat baik kepada Allah, lupa amal-amal solehnya, lupa untuk bersolawat, lupa untuk berzikir kepada Allah. Padahal kesempatan berzikir ketika kita duduk berzikir kepada Allah, ya, sempat la ilaha illallah astaghfirullahaladzim, baca Allahumma sholli, salawat kepada Rasulullah, sempat untuk berbuat amal soleh, banyak sebenarnya kesempatan. Dan ketika sakaratul maut itu, masya Allah, ya, segala perbuatannya itu diperlihatkan dalam sekilas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tampak penyesalannya apabila dalam hidup di dunia ini kurang mempersiapkan diri. Apabila dalam kehidupan dunia ini lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu persiapan untuk berbekal demi kehidupan di akhirat. Itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Laksanakan kewajiban-kewajiban sholat dengan penuh istiqomah, ya. Terus laksanakan demikian. Orang yang istiqomah ini, maka ketika sakaratul maut tidak ada ketakutan sedikit pun. Tidak ada ketakutan. Maka dijadikan oleh Allah orang yang enak walaupun sudah ingin ingin mengalami kehidupan yang baru, enak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina, bagaimana qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahzanu. Jadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, lurus jalannya menjalani perintah-perintah Allah, dilaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban ini, salatnya, kemudian sedekahnya, infaknya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka nanti malaikat itu akan turun kepadanya. Kepada orang itu malaikat turun. Ada banyak mufassir yang mengatakan bahwa malaikat turun itu ketika sakaratul maut. Ya. Bagaimana bisikan malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut. Kamu jangan bersedih. Jangan lalai. Ya. Itu.
Jadi tidak takut dan tidak tidak sedih, tidak galau, jangan galau. Jangan sedih, jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Tapi kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini. Berbahagialah kamu, bergembiralah. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sakaratul maut itu datang malaikat, orang yang beriman dan orang yang istiqomah dalam hidupnya. Istiqomah apa? Istiqomah ya lurus, ada di jalan yang lurus, menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dilaksanakan sampai itu meninggal. Ya. Sampai dia meninggal, maka akan datanglah malaikat nanti ketika sakaratul maut, dibisikkan, jangan engkau takut, la takhafu wa la tahzanu, dan jangan engkau sedih, jangan engkau galau, wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan engkau bergembiralah. Itu. Jadi hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbekal untuk kehidupan akhirat. Dan itu bukan berarti kita itu dilarang dalam agama Islam untuk mencari hal-hal duniawi. Jangan. Tidak. Mencari hal-hal, bekerja untuk hal-hal duniawi itu juga perintah dalam agama. Sehingga kalau kita melaksanakannya, kita niatkan karena menjalankan perintah Allah, maka kita juga akan mendapat pahala dari Allah. Ya. Ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan untuk mencari duniawi dan niatkan bahwa itu karena juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu apabila dunia itu dimaksudkan untuk kehidupan dunia. Itu yang tidak benar. Jadi mencari dunia hanya untuk dunia. Tapi tidak kalau mencari dunia untuk akhirat. Itu. Mencari dunia untuk akhirat. Agama kita, agama Islam tidak melarang. Bahkan banyak sering kita mendengar ayat fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di bumi Allah ini. Jadi kalau sudah sholat jangan pas duduk terus cicing di situ, nggak mau kerja. Bukan di dalam agama. Kata Allah, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di bumi. Keluar. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Cari rizki Allah itu, jemput rizki Allah. Itu. Tapi dalam menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk dunia, tapi niatkan untuk kehidupan akhirat. Siapa tahu dari dapat rizki dari Allah kita bisa bersedekah. Itu bisa bersedekah sedikit pun, itu namanya mencari rizki untuk kehidupan akhirat. Siapa tahu dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa membantu orang lain yang kesusahan, kita memberikan pinjaman kepada orang lain semampu kita, bisa. Itu berarti niat mencari dunia ini untuk kehidupan akhirat. Itulah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan di dunia ini adalah untuk berbekal demi kehidupan akhirat. Agar kita tidak termasuk orang yang lupa terhadap diri sendiri. Ya, lupa terhadap diri sendiri karena kita sudah dikuasai oleh setan. Naudzubillah. Jauhilah seperti itu. Jangan sampai setan itu
menguasai kehidupan kita. Bagaimana ciri-cirinya kalau setan sudah menguasai diri kita? Itu kita tidak peduli. Itu sudah tanda-tandanya. Kita tidak peduli dengan urusan pribadi ini, apakah kita selamat atau enggak. Masa bodoh lah nanti akhirat. Ada orang yang mengatakan demikian? Ada? Ya, pernah dengar? Ya, urusan akhirat itu. Iya, dunia nikmatin dunia, hidup hanya sekali cina. Ya. Mumpung hanya sekali, sebab bukan begitu ya. Bukan begitu. Jadi ada orang memangnya akhirat, urusan akhirat, seakan-akan akhirat itu kayak kehidupan dunia. Tidak. Akhirat itu kita waktunya memetik apa yang kita laksanakan di dunia. Waktunya memetik. Kalau kita di dunia ini amalnya bagus, ya dipetiknya yang bagus. Kalau di dunia ini kehidupannya kita laksanakan yang jelek, ya dipetiknya yang jelek. Orang kalau sudah mati, diantar ke kubur, semuanya orang itu banyak yang mengantarkan dia, keluarganya, saudaranya, atau ada anaknya mengantar. Tapi setelah dikubur, mereka pulang semuanya. Kemudian yang mayit sendiri, siapa yang menemani ketika itu? Banyak orang menyangka itu sudah mati, sudah tidak. Bukan. Ya. Bukan seperti itu. Allah menjadikan skenario hidup bukan seperti itu. Apa yang menemani adalah amalnya. Amal yang kita perbuat ketika hidup itulah yang akan menjadi teman ketika di alam kubur nanti. Ya. Kalau amalnya bagus, sholatnya bagus, ya. Jadi kalau sholat umpama sudah bagus lah, sesuai dengan yang yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ada tumakninahnya, ada apanya, ada khusyuk lah. Ingat bahwa dirinya itu di hadapan Allah. Ingat bahwa dirinya itu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya bagus. Itu akan yang menjadi teman. Ya. Menjadi teman. Bacaan Al-Qur'annya tidak lupa. Kalau kehidupannya ketika hidup itu masih jelek, ya yang nemanin mungkin temannya apa? Mungkin bau-bau bangkai di alam kubur. Naudzubillah. Mungkin ular yang nemanin, ya. Mungkin ular yang nemanin, kala jengking naudzubillah. Apa? Itu amalnya. Amal, perbuatan ketika di dunia. Itu yang harus kita sadari. Bagaimana kita untuk mempersiapkan bahwa kita mendapat kehidupan di dunia baik dan di akhirat baik. Nah, itu. Di dunia baik dan di akhirat baik, tentunya kita harus berbuat amal sebaik-baiknya. Kita perbanyak amal soleh ketika hidup di dunia ini, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini apa yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi juga manfaat bagi saya pribadi, juga kepada kita semuanya, sehingga kita dalam hidup ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan hidayah untuk memikirkan diri kita. Kita diberikan hidayah agar kita memikirkan diri kita, agar kita tidak lupa kepada diri kita itu untuk kehidupan akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.